Jadi kalau ada teman-teman yang berpikir, branding nanti aja deh, kalau udah ada budget lebih, sekarang jualan aja dulu, fokus ke produk aja dulu. Nanti branding kita mulai nanti 2 tahun lagi deh, gitu misalnya. Nah, tanpa disadari sebenarnya selama 2 tahun itu, proses branding itu tidak berhenti. Proses branding tetap terjadi. Cuman bedanya bukan kita yang melakukan, tapi orang lain yang melakukan. Ya, biasanya yang orang lain ini adalah konsumen. Apalagi kalau konsumennya itu pernah sakit hati atau pernah punya pengalaman kecewa sama produk kita. Nah, bayangin tuh, ada konsumen yang kecewa sama produk kita, terus dia melabel kita, ya, itu akan berbahaya sekali. Jadi ibaratnya ini kayak gambar yang saya tampilkan di sini gitu ya. Kalau kita tidak melakukan branding, itu ibaratnya kita jalan, terus kita punya label di jidat kita, masih kosong, nggak ada isinya, karena kita belum isi, gitu ya. Kita fokus aja ke produk, jualan. Nah, label di jidat kita ini kosong, nggak ada yang isi. Nah, karena kita nggak isi, akhirnya orang lain yang isi. Nah, orang lain itu akan isi berdasarkan apa yang mereka pernah alami bersama dengan kita atau dengan produk kita. Kalau pengalamannya buruk, ya dia akan tulis sesuatu yang buruk di situ. Kalau pengalamannya baik, dia akan tulis sesuatu yang baik di situ. Ya. Tapi kalau kita tidak pernah merencanakan, nih mau kita tulis apa nih di jidat kita, mereka yang akan tulis. Ya. Itu pertama tuh, urgensinya kenapa kita harus branding. Jadi mari kita membranding diri kita sendiri sebelum orang lain atau konsumen membranding kita. Karena kalau mereka yang branding, itu udah nggak bisa kita kontrol. Nah, yang kedua permasalahannya adalah sama seperti orang yang ada label di jidatnya ini. Ya, kebetulan di sini contohnya ada yang nulis loser di jidatnya gitu ya. Nah, yang ngelihat tulisan loser itu bukan kita. Yang ngelihat tulisan loser itu adalah orang lain. Jadi kita nggak sadar kalau kita udah di branding sama orang sebenarnya. Padahal sebenarnya di mata konsumen, di mata stakeholders yang lain gitu ya, kita udah di labelin tuh. Ini mah brandnya nggak serius nih. Nah, di labelin deh kita brand nggak serius gitu kan. Atau ini mah brand nih ngasih diskon-diskon mulu nih. Ini mah nanti aja deh kalau kita lagi nggak punya duit baru kita beli brand dia gitu. Nah, kita di labelin deh brand kalau pas lagi nggak punya duit. Nah, gitu. Jadi kita di labelin berdasarkan experience orang. Dan itu bisa liar sekali gitu ya. Nah, kita sendiri nggak bisa lihat kecuali kalau kita bercermin. Kita lihat di depan kaca, kita bercermin, baru kelihatan, kok jidat gue ada tulisan loser ya? Nah, artinya apa? Artinya kita baru tahu ketika kita riset, ketika kita evaluasi, ketika kita introspeksi diri gitu ya, baru kita tahu, oh ternyata image kita sudah jatuh nih. Karena selama ini kita nggak pernah pikirin branding kita. Kita fokus jualan, kita fokus produk, kita nggak mikirin branding. Ternyata brand kita tuh sudah dibentuk sama konsumen, sama audiens, dan sama masyarakat gitu ya. Tanpa kita sadari, kita ternyata image-nya sudah jelek. Nah, ini yang harus kita hindari, dan ini menjadi penting. Ya, ini urgensinya. Jadi branding itu harus dimulai dari awal, gitu ya. Karena kalau kita nggak mulai, orang lain yang akan nge-branding kita.